Silakan duduk saudara sekalian, shalom. Ya, terima kasih buat saudara sekalian sudah mengizinkan Pastor Gunawan, Om Gun dan Tante beberapa minggu yang lalu melayani di tempat kami di Solo. Terima kasih ya Om dan Tante. Saudara sekalian, langsung saja kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat yang ke-6. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita itu punya hati yang baik, ya, hati yang perfect, yang sempurna, an excellent heart. Kita baca ayat ini sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Amin. Saudara, sunat atau pemotongan kulit katan pada lelaki itu umumnya diidentikan dengan bangsa tertentu atau dengan agama tertentu. Ya, tetapi kita mengerti bahwa sebetulnya praktek sunat itu dijumpai di antara berbagai bangsa dan sudah ada di negeri ini sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, saudara, di dalam budaya Jawa, sunat itu dihayati sebagai upaya untuk memurnikan diri dan menghilangkan sukerto katanya ya. Menghilangkan hambatan, kotoran atau kesialan manusia yang dibawa sejak lahir. Nah, kalau dari aspek medis, dari sudut pandang medis saudara, kulit katan itu bisa jadi tempat persembunyian kotoran. Sehingga ketika kulit itu dihilangkan, maka sejumlah risiko penyakit bisa dihindari. Kemarin malam kebetulan ada orang telepon, dia cerita anaknya lagi demam. Ya, kenapa? Oh, ternyata belum sunat ya. Oke, nah saudara, kulit yang dipotong itu dari sudut pandang medis itu namanya preputium. Itu bisa menghasilkan sebuah cairan yang lama-lama jadi putih susu begitu, itu namanya smegma. Nah saudara, kalau itu tidak rutin dibersihkan sehari 2 kali, maka bisa menimbulkan infeksi. Dan infeksi bisa bikin orangnya jadi demam. Coba katakan kanan kiri, demam. Nah, harus hati-hati kan, demam enak enggak saudara? Enggak enak. Itu bisa mempengaruhi performance atau kegiatan kita sehari-hari. Nah saudara, di dalam Alkitab sunat itu pertama kali disebutkan sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Kalau kita bikin perjanjian, maka kalau di Indonesia itu kita di depan notaris kan. Ya, nanti ada meterai berapa sekarang 10.000 ya. Oke ya. Nah, itu tandanya, sahnya. Nah, tanda perjanjian ini berfungsi sebagai segel atau meterai yang mensahkan perjanjian itu. Tapi yang lebih penting dari sekedar segelnya adalah isinya atau esensi perjanjian itu sendiri. Jadi Tuhan itu punya perjanjian dengan Abraham dan keturunannya yang mewarisi perjanjian itu. Ya, tandanya, segelnya adalah sunat. Ya, jadi sunat yang kita bahas hari ini adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Ya, tandanya keturunan Abraham yang mewarisi janji itu semuanya laki-laki harus disunat. Ya, ini perjanjian antara Abraham nanti turun kepada Ishak, Ishak kepada Israel. Kalau kita baca dengan jelas, Alkitab berulang kali mengatakan bahwa segala bangsa di dunia itu adalah keturunan Nuh. Betul Bapak Ibu ya? Nuh punya anak laki-laki 3. Namanya siapa? Sem, Ham, Yafet. Sem melahirkan bangsa-bangsa di Timur Tengah sono sampai Asia. Ham itu melahirkan bangsa-bangsa di Afrika. Sisanya orang-orang Eropa. Anda bacalah keturunan Ham itu kan ada Kush, Misraim, Put, yang poncot namanya Kanaan kan. Kush itu Afrika Tengah sampai Selatan. Sekarang kita kenal wilayah itu tengah agak ke timur namanya Ethiopia. Betul ya? Put itu Libya, Misraim itu Mesir. Nah, Ham itu di sana. Nah saudara, pada waktu kapalnya Nuh mendarat, semua manusia di muka bumi kan musnah, cuma tersisa 8 orang dalam kapal itu. Oke ya. Nah, ketika kapal itu mendarat, Tuhan kasih perintah lagi beranak cuculah, penuhi bumi, nyebar semuanya.
Lalu apa yang terjadi? Mereka dikasih hukum-hukum. Maka kita mengenal yang namanya 7 hukum Nuh atau Sheva Mitzvot Bnei Noah. 7 hukum yang berlaku untuk anak-anak Nuh, berlaku untuk segala bangsa di dunia. Lalu terjadilah sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Nimrod di Babel. Dia bikin menara, disuruh nyebar, maunya ngumpul, ya, bikin kerajaan sendiri melawan Tuhan. Maka Tuhan mengacaukan bahasa mereka, ya. Kalau kita lihat ada 70 keturunan utama Nuh, mungkin ada 70 bahasa utama di muka bumi waktu itu dan berkembang jadi ribuan hingga hari ini. Nah, Saudara, ada satu orang yang tidak mau ikut pemberontakan itu, namanya Eber. Eber ini nanti menurunkan Terah, Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham disebut sebagai orang Ibrani itu, artinya yang mewarisi iman Eber. Iman Eber turun kepada Ishak, Ishak kepada Yakub atau Israel. Maka orang-orang Israel yang diperbudak di Mesir namanya orang Ibrani, katakan Ibrani. Manakala seluruh bangsa di dunia terikat pada 7 hukum Nuh, maka Israel itu khusus punya perjanjian antara Tuhan dan mereka. Tuhan berkata dalam kitab Taurat, antara aku dan Israel. Musa berkata, antara engkau dan Tuhan, kita yang hidup hari ini di semenanjung Sinai itu, di sebelah timur dan barat Sungai Yordan, mereka diingatkan ulang akan perjanjian itu. Nah, saudara sekalian, jadi Taurat Musa itu berlaku untuk Israel, katakan Israel. Berlaku buat kita apa? Berlaku buat Israel. Buat Israel. Yang berlaku buat kita esensinya, katakan esensinya. Ritualnya berlaku enggak? Enggak, jadi jangan salah ya. Hati-hati, karena kalau orang pukul rata dikiranya nanti kita harus ikut semua ritual di Taurat. Oke? Oh, nanti ada imam besarnya gitu-gitu. Enggak begitu. Yang berlaku buat kita esensinya. Ingat, kita terikat pada 7 hukum Nuh. Terus kemudian Israel jasmani terikat pada Taurat Musa. Semua itu akhirnya disatukan Tuhan dalam hukum kasih ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Nah, saudara, sunat ini adalah segel atau meterai antara Tuhan dan keturunan Abraham secara jasmani. Nantinya diwarisi Israel. Itu tanda, itu meterainya saja. Tapi yang terpenting esensinya. Nah, saudara, apakah isi atau esensi perjanjian antara Allah dan Abraham? Saudara tahu kan Tuhan berjanji akan datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosanya. Amin. Betul ya? Tuhan berjanji akan datang ke dunia lewat garis keturunan siapa? Abraham, lalu turun pada Ishak, lalu turun pada Yakub. Oke? Nah, mereka ini dipilih Tuhan menjadi bangsa yang sulung, katakan sulung. Sulung. Oke ya, bangsa yang sulung itu untuk menuntun bangsa-bangsa yang lain kepada Tuhan Yesus, satu, jadi teladan ya, dan mereka juga dipilih untuk melahirkan sang juru selamat dunia. 2 tugas utama ini. Jadi mereka dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Dan yang kedua untuk apa? Menjadi teladan. Nah, supaya mereka selalu ingat, katakan selalu ingat. Selalu ingat pada perjanjian ini dan tugas ini, maka dikasih meterai. Meterainya adalah sunat. Nah, saudara, kenapa mereka dikasih meterai ini? Supaya selalu ingat agar mereka bisa jadi teladan. Hidup mereka harus kudus, artinya berbeda. Kualitasnya lebih baik, lebih tinggi dari hukum manapun di muka bumi ini. Mereka harus hidup lebih benar dari bangsa-bangsa yang harus mereka tuntun. Saudara, saya ini misalnya sebagai seorang dokter ya, saya bilang kepada pasien saya, kamu jangan mabok-mabok begitu. Nah, kalau saya sendiri sebagai dokter juga mabok, pasiennya ngikut gak? Ngikut gak, saudara? Ngikut mabok, bukan ngikut jadi baik. Jadi kalau Israel dapat tugas untuk jadi teladan bagi segala bangsa, hidupnya nggak lebih baik dari orang-orang yang harus mereka tuntun. Gagal. Maka Tuhan kasih meterai, sunat. Nah, sunat itu berfungsi untuk mengingatkan mereka. Ingat pada tugasmu. Ingat pada perjanjian Tuhan. Ya. Nah, saudara,
itu fungsinya sebagai meterai. Nah, yang dikehendaki oleh Tuhan itu sebetulnya bukan sunat fisiknya. Yang dikehendaki Tuhan itu sunat hati. Katakan sunat hati. Kalau di gereja saya menikahkan orang ya, itu pengantin perempuan, pengantin laki-laki gitu. Selesai diberkati, sah jadi suami istri, tanda tangan surat pemberkatan nikah. Terus kemudian saya minta mereka untuk sungkem, katakan sungkem. Sungkem pada siapa? Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, suruh sujud. Sebagai sebuah ritual untuk mengingatkan mereka. Sebagai sebuah meterai untuk mengingatkan mereka. Meskipun kamu sudah menikah, punya rumah tangga sendiri, tetap harus berbakti pada orang tua. Ritualnya penting, tapi yang lebih penting lagi berbakti pada orang tua. Betul Bapak Ibu? Untuk apa ritual dikerjakan tapi esensi nggak didapat? Buat apa sungkem dilakukan? Tetapi habis sungkem selesai, acara pemberkatan selesai, mau foto-foto, bentak-bentak papanya, bentak-bentak mamanya. Tujuannya tercapai atau tidak? Jelas tidak. Ritual itu penting, tapi esensinya yang diwakili ritual itu jauh lebih penting. Jadi yang Tuhan mau itu apa? Sunat hati. Seperti halnya preputium itu bisa memproduksi kotoran yang bisa menghancurkan kesehatan orang itu. Demikian pula hati manusia bisa memproduksi kotoran-kotoran hati yang merusak hidup kita. Markus pasal yang ke-7. Kata Tuhan Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ingat, sunat fisik cuman meterai, yang dikehendaki Tuhan itu sunat hati. Kenapa? Karena hati juga bisa menghasilkan segala macam kotoran jiwa itu. Yeremia pasal 4, Tuhan berkata apa? Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi jelas yang dikehendaki Tuhan tuh, ya kalau untuk Israel jasmani sunat itu wajib. Buat kita kan bukan orang Israel. Mungkin ada di sini orang Yahudi, darahnya darah Yahudi, ada nggak? Angkat tangan coba. Kalau di beberapa kota Indonesia kan ada tuh komunitas-komunitas orang yang punya DNA Yahudi kan. Coba tengok kanan kiri, mungkin ada wajah-wajah Timur Tengah begitu. Ada nggak? Ya. Nah saudara, ini loh yang dikehendaki Tuhan. Karena hati manusia juga memproduksi kotoran itu. Pada waktu saudara disakiti, muncul sakit hati, pengen membunuh. Saudara lihat misalnya Anda lagi susah, lihat temannya berhasil. Bisa muncul iri hati. Ya kan? Dan kotoran-kotoran hati yang lain. Nah yang Tuhan mau itu hati dijaga. Saudara, Tuhan menghendaki yang di dalam ini bersih. Bukan penampilan yang bersih, tapi hatinya bersih. Nah saudara, untuk menjalankan tugas terpenting di alam semesta, Israel harus dikhususkan atau dikuduskan, dibedakan, dikasih aturan tersendiri. Manakala yang lain ikut 7 hukum Nuh, mereka ikut Taurat Musa. Mereka harus hidup dalam ketaatan, disunat secara fisik, tapi Tuhan mau mereka disunat hatinya. Nah saudara sekalian, tapi sejarah mencatat. Sejarah mencatat bahwa ternyata bangsa itu meskipun secara fisik mereka disunat, hatinya tidak disunat. Maka mereka jadi bangsa yang disebutkan di Alkitab lebih jahat dari bangsa-bangsa yang harusnya mereka tuntun kepada Tuhan.
Mereka justru hidup dalam aneka macam dosa yang mengerikan. Semua itu bersumber dari hati mereka yang gak bersunat. Dalam Ulangan pasal 10, Musa itu kasih peringatan kepada bangsa Israel. Waktu keluar dari Mesir, nyebrang Laut Merah, terus lewat ke semenanjung Sinai, terus ke selatan, terus naik lagi ke utara, terus belok lagi ke timur, ya, naik lagi ke atas, belok lagi ke timur, muter lagi sampai di daerah orang Moab. Musa pamitan. Di khotbahnya Musa yang terakhir itu Musa kasih peringatan, kalian ya hampir dimusnahkan Tuhan. Sunat fisik kalian jalani, sunat hati enggak mau. Mereka dikasih peringatan sebab Musa akan mati, nanti bangsa itu akan dipimpin Yosua menyeberang Sungai Yordan ke sebelah baratnya masuk ke Kanaan. Coba lihat kitab Ulangan. Maka aku ini berdiri di atas gunung. Jadi Musa itu khotbah sebelum dia meninggal, ya, di dataran Moab. Musa berkata, seperti yang pertama kali. 40 hari 40 malam lamanya. Jadi Musa itu di Gunung Sinai itu 2 kali 40 hari 40 malam enggak makan. Puasa berarti 80 hari 80 malam. Kenapa? Waktu Musa naik ke Gunung Sinai itu, di Horeb itu, Musa terima 10 perintah Allah. Ditulis di 2 tablet batu, betul? Satu Samsung, satunya Apple. 5 di sini, 5 di sini, gitu ya. Tulis 10 perintah Allah. Waktu itu ditulis dengan jari Tuhan di sana. Enggak pakai bolpen yang bisa tulis dulu. Nah, Tuhan bilang tuh bangsamu di bawah kayak keledai liar. Harun sudah melepaskan mereka. Apa yang terjadi ketika Musa turun, dia lihat bangsa itu penyembahan berhala enggak karu-karuan, bikin patung lembu emas, Tuhan disamakan dengan berhala itu. Cara penyembahannya pun melibatkan praktek-praktek amoralitas seksual, kan ngeri. Maka Musa marah, tabletnya dibanting, duar pecah gitu ya. Terus itu patung lembu emas ini ditumbuk, serbuknya itu dicampur air, suruh mereka minum, banyak yang jadi korban mati. Kenapa? Bangsa itu ngeri. Nah, Tuhan tuh hampir saja memusnahkan mereka. Tuhan bilang begini sama Musa, bangsa ini saya hancurkan aja, nanti keturunanmu kubangkitkan jadi sebuah bangsa yang baru menggantikan mereka. Terus Musa bilang apa? Oh jangan Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Ya, ya. Dan sekali ini pun ketika Musa berkata Tuhan jangan, Tuhan jangan, Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, sudah kamu aja yang jalan di depan mereka, supaya mereka masuk dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi Musa itu mengingatkan generasi keluaran, generasi yang kedua, yang pertama udah mati di padang gurun 40 tahun. Ini yang generasi yang kedua, umurnya paling tua 59 tahun, selain Musa, Yosua dan Kaleb. Mereka tuh pernah hampir dimusnahkan Tuhan loh. Tuhan sampai berkata, kamu aja yang jalan di depan mereka, aku gak mau. Kan begitu. Nah, maka sekarang kata Musa, hai orang Israel, Tuhan tuh minta apa dari kamu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi Musa ngomong, yang diminta Tuhan itu apa sih? Ini loh yang diminta Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang tadi pertama kita baca. Sunatlah hatimu. Katakan kanan kiri, hatimu dan hatiku. Nah saudara, dengan kata lain Musa berkata, miliki hati yang sempurna. Have an excellent heart. Karena kalau kita mau hidup benar, itu awalnya harus dari hati. Amin Bapak Ibu. Ya, kita kan gak bisa menilai orang itu dari tindakannya. Kita menilai orang dari maksudnya, betul kan ya? Misal nih Pak siapa namanya? Pak Christian. Misalnya saya di depan sana jalan, ayo Pak kita keluar cari kopi misalnya begitu ya. Di pinggir jalan tiba-tiba saya dorong, sampai jatuh, brek, marah gak? Enggak marah. Oh saya cari yang marahan aja, misalnya Pak ini, Pak siapa? Misalnya Pak siapa? Pak Daniel misalnya.
di depan kopi, tiba-tiba saya tarik sampai jatuh. Marah enggak? Enggak marah. Jemaat sini sabar-sabar ya. Misalnya, nah ini enggak marah karena bijaksana. Begini loh, mereka tidak mungkin gampang marah. Kenapa? Pasti akan melihat maksud saya dulu, betul enggak? Ternyata pada saat mereka jatuh brek sakit, mereka lihat ada becak ngebut, wush gitu. Kalau tidak saya tarik, ketabrak becaknya, pingsan, bisa menghadap Nabi Musa, betul enggak? Bisa ke pangkuan Abraham, kan begitu. Nah, maka mereka meskipun saya tarik atau saya dorong sampai jatuh, mereka lihat hati saya tuh maksudnya apa. Ketika hatinya baik, maka mereka malah berterima kasih. Makasih Pastor PJ, terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku, kan begitu. Yang dikehendaki Tuhan itu apa? Hati kita. Orang bisa melayani Tuhan. Kan Tuhan bilang, kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lakukan semua perbuatan baik, melayani orang. Tapi motivasinya enggak benar. Yang Tuhan mau itu mulai dari hatinya dulu. Nah, Matius pasal 12 berkata begini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari apa? Hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hatinya yang jahat. Nah, jadi bagaimana kita bisa punya hati yang baik sekarang? Pertanyaannya kan di situ. Yang pertama, kenali dan buang sikap hati yang kotor. Tuhan kan bilang, kamu tahu bagian tubuhmu itu Israel, potong bagian yang itu kulitnya. Karena itu menghasilkan kotoran. Kalau enggak kamu bersihkan setiap hari, ya bisa bikin penyakit. Maka sama halnya Tuhan sedang berkata, kenali dan buang sikap hati yang kotor. Kita tuh setiap hari ngobrol sama diri kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Tuh ya toh, Bapak Ibu ngobrol sama diri sendiri gak? Ya misalnya begini, kamu toh sudah tak kasih tahu, jangan lewat situ, situ macet. Iya ya, lah kok kamu masih ngeyel? Wah aku ya gak kepikiran, mana aku tahu kalau tempat itu macet. Lah kan sudah tak kasih tahu, ya kan aku bukan Tuhan. Anda ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa? Diri sendiri, itu namanya internal dialog. Dialog atau percakapan dengan diri sendiri. Nah dialog internal kita ini seringkali ya ketika kita diserang orang, disakiti, diperlakukan tidak baik. Kemudian munculnya dialognya jelek. Kamu layak marah. Kamu punya hak untuk membalas dia dan segala macam. Nah ketika muncul yang begini-begini, segera potong, sunat hatinya. Dibuang bagian itu. Sebab jika tidak, wah masalah. Sunat fisik itu memotong preputium yang berpotensi memproduksi smegma tadi namanya. Kalau enggak rutin dibersihkan menimbulkan infeksi. Tuhan mau kita buang sikap hati yang kotor. Sikap hati yang salah. Jika dibiarkan dan dituruti akan menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Maksudnya tindakan kita bisa melenceng. Jadi kalau sikap hatinya nggak diperbaiki, nanti tindakannya melenceng. Tindakannya bisa baik. Kita bisa senyum sama orang, bisa kasih salam sama orang. Tapi ternyata maksudnya jahat. Nanti endingnya kita bisa melukai orang itu. Nah maka hati-hati. Nggak semua orang yang bilang shalom, shalom, Tuhan memberkati. Itu semuanya baik. Shalom, shalom, ditipu, dihabisin. Belakangnya waktu mau pulang, Tuhan berkati ya. Orang itu nggak tahu, terima kasih Pak. Kejam nggak itu? Sadis nggak? Sadis sekali. Maka hati-hati. Katakan kanan kirimu. Waspadalah, waspadalah. Ya. Matius 15. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Saya kan sudah pernah bilang, cincin itu tidak menjamin kesetiaan orang. Kecuali cincin di kepalanya Sun Gokong. Betul apa tidak? Di sini ada yang punya toko emas. Anda saya kasih usulan produk, bikinlah cincin. Yang kalau orang itu mau nyeleweng, cincinnya bisa mengecil. Dan bikin jarinya sakit setengah mati. Itu dijamin laris seluruh dunia, betul enggak? Ya yang punya toko emas tolong bikin cincin macam begini. Karena waktu
keranya itu nakal, gurunya baca mantra gitu kan, terus mengecil kan, wah kepalanya sakit. Nah, yang bisa menjaga orang hidupnya bersih itu hatinya, bukan jubahnya. Bisa nggak orang pakai jubah-jubah keagamaan tertentu, pakai kalung salib, terus bisa bikin kelakuannya benar? Nggak bisa. Yang penting tuh hati. Katakan kanan kiri, hati. Nih, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Oleh karena itu, kenali dan buang sikap hati yang kotor. Harus dikenali. 1 Raja-Raja pasal 8, nih. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga tempat kediamanmu yang tetap. Engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Salomo waktu mentahbiskan bait suci itu, dia berdoa, Tuhan, kalau ada bangsa-bangsa yang lain dari seluruh dunia datang ke sini, mereka juga berdoa seperti umatmu Israel. Tuhan, tolong Tuhan dengar doanya. Berkati dia sesuai dengan segala kelakuannya. Karena kelakuan itu bukti hatinya benar apa? Tidak. Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Nah sekarang bait Allah itu kan runtuh toh. Banyak orang di seluruh penjuru bumi datang ke sana. Ya kan, ada bagian tembok yang dikenal sebagai Western Wall atau tembok barat. Itu orang Indonesia kasih namanya tembok ratapan gitu kan ya. Kenapa? Karena banyak orang Yahudi nangis-nangis di sana kan begini doang. Betul kan? Tapi yang dikehendaki Tuhan itu hatinya orang yang berdoa ke sana. Punya uang pergi ke sana, ajak om tante ke sana jalan-jalan, ya kan? Lihat tempat-tempat bersejarah. Kalau belum cukup nabung, belum cukup-cukup, ya dari jauh nggak apa-apa. Kan Salomo berdoa, yang dari jauh berdoa ke sana pun, bait Allah itu kan lambang Tuhan Yesus ya. Yang penting kan Yesusnya. Tapi orang yang berkiblat ke sana, Salomo pernah berdoa apa? Tuhan, kau kenal hati orang itu dari tempat yang jauh sekalipun. Kalau hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan dengar. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Adakah sikap-sikap hati yang salah yang kita kenali di dalam diri kita? Ini penting. Mari kita cek ya, Galatia pasal 5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Simpel ini nggak perempuan sama aja. Kecemaran, itu segala macam hal-hal yang salah. Hawa nafsu. Hawa nafsu makan berlebihan membahayakan kita enggak? Iya. Maka Amsal berkata kalau kamu diundang makan, di depanmu makanan raja-raja yang mewah-mewah enak-enak. Tak besar keinginan makanmu, taruh sebuah pisau pada lehermu. Artinya apa? Wow, itu nafsu pengen selalu di depan. Misalnya Anda dipotong jalan, naik mobil dipotong, set, marah. Awas lu ya, kejar, injek gas, kejar gitu. Kalau kita turuti hal nafsu macam begini, mencelakai diri kita dan juga bisa mencelakai orang lain. Penyembahan berhala, sihir. Jadi orang Kristen sudah gak usah ikut-ikut okultisme. Harga yang harus dibayar nanti mahal loh. Perseteruan, suka bikin geng. Di gereja orang bisa bikin geng enggak? Geng mimbar lawan geng among tamu, bisa enggak? Kalau yang among tamu dia, aku enggak mau main musik, bisa gitu enggak? Loh, saudara tuh jangan lupa, hidup kita sehari-hari termasuk pelayanan, itu sekolah kehidupan. Yang Tuhan mau tuh bagaimana cara kita merespon orang. Ya, namanya manusia tuh ya semua pasti ada salahnya. Betul apa tidak? Orang saya aja kalau pas makan karbohidrat kebanyakan bisa delewer. Tahu delewer enggak? Ngomongnya enggak karuan, bisa jadi ngantuk. Kemarin malam saya makan enak-enak sekali ya. Enak sekali. Wah, saya sudah bilang sama istri saya, aku kok kita rodok ngantuk ya gitu ya. Agak lemes. Ini kalau ngomongnya
Kalau langsung khotbah bahaya, nanti bercandaannya bisa kurang terkendali begitu loh. Karena saking enaknya makanan itu. Enak ini berkat Tuhan yang melimpahkan begitu. Nah saudara, hati-hati. Kita ini harus jaga diri kita. Manusia itu gak ada yang sempurna. Pendeta juga gak sempurna. Maka kita harus menghindari perseteruan, perselisihan. Orang bisa bertengkar hebat gara-gara mau milih cat tembok gereja warna pink atau warna biru. Atau warna putih. Bisa musuh-musuhan. Iri hati. Kenapa yang jadi WL dia bukan saya? Kenapa yang main keyboard dia bukan saya? Kenapa yang pegang kamera dia bukan saya? Orang tuh kadang begitu. Pelayanan itu bukan tentang kita, saudara. Pelayanan itu soal memuliakan nama Tuhan. Amarah itu apa? Marah kan kelihatan di luar toh. Amarah itu di luar tidak marah, tapi dalam hatinya marah. Kepentingan diri sendiri, percideraan, suka jelek-jelekin orang, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, segala macam kemabukan itu gak boleh. Bukan cuma mabuk alkohol ya maaf, mabuk asmara boleh gak? Halo? Loh gak boleh. Orang yang mabuk itu pengendalian dirinya kurang. Lah kalau mabuk asmara sudah jelas-jelas ini orang gak bener. Lah kok masih ditubruk juga, gimana sih? Harga yang harus dibayar nanti mahal. Pernah saya ketemu sama satu anak muda. Kak, saya cinta sama pacar saya. Cuman pacar saya kok kasar ya. Gimana kasarnya? Wah dia punya pacar lagi kak, tapi masih jadi pacar saya. Tiap minggu minta uang buat pacaran sama pacarnya itu. Udah gitu dia masih kasar lagi. Mukul saya, maki-maki saya bilang putusin cowok itu. Wah gak bisa kak. Loh lah kenapa? Lah karena saya cinta. Wow kamu tuh memang dilahirkan untuk menderita, saya bilang gitu. Loh kok bisa gitu kak? Lah kamu dikasih tahu hal yang baik, ini kan keputusanmu. Sudah tahu macam begitu ya lu tinggal aja. 2 minggu kemudian dia ketemu lagi. Kak sudah saya putusin, pinter. Itu namanya kamu dilahirkan untuk bahagia, kan begitu. Loh, orang tuh kadang begitu loh, kemabukan tuh gak boleh saudara. Pesta pora dan sebagainya. Nih, Rasul Paulus memperingatkan apa? Terhadap semuanya itu ya, aku peringatkan kamu. Dulu sudah saya pernah ngomong katanya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, maksudnya terus menerus, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak bisa menikmati kerajaan Allah di muka bumi ini, apalagi nanti kerajaan Allah yang sesungguhnya. Mazmur pasal 28. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Pemazmur saja ngomong apa? Tuhan aku mau sama orang-orang yang hatinya tulus, luar dalam sama. Mau gak Anda ditraktir bakso tapi yang traktir gak rela. Nyangkut loh di tenggorokan, betul gak? Nanti keluar pun bisa utuh loh. Bercanda, maaf ya. Jadi orang tuh mau yang tulus-tulus saja. Yang kedua, jadi kenali bagian-bagian hati yang salah. Saudara itu sepele kalau gak cepat disingkirkan. Nanti tuh bikin penyakit, bikin masalah di hidupmu. Kalau Anda misalnya marah sama istri, marah sama suami. Alkitab berkata apa? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Anda bisa nggak lempar tali ke matahari? Jangan tenggelam dulu ya, saya masih marah. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Yang paling gampang ya marahnya diredakan. Kita bilang sama diri kita, meskipun aku marah, aku memutuskan untuk mengampuni dan tetap berkata lembut. Jiwaku nurut sama firman Tuhan. Gitu. Loh sebagai pendeta saya pun juga dituntut begitu enggak? Ya iyalah. Misalnya ketemu sama orang itu sikapnya enggak baik. Ya. Ya pendeta juga manusia kan? Saya manusia bukan? Manusia kan? Lah iya. Bisa disakiti enggak? Bisa. Tapi tetap keputusannya harus berkata-kata dengan baik, lembut, memperlakukan orang dengan penuh kasih. Gitu.
Nah, setelah kita kenali sikap-sikap hati yang kotor kita buang, bagian yang kosong itu apa? Diisi dengan kasih Tuhan. Penuhi hati dengan kasih Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, kasih Tuhan. Makanya kan Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, ingat loh Israel, kalian tuh hampir dimusnahkan Tuhan. Aku berdoa terus Tuhan, ya waktu itu Tuhan bukan betul-betul mau memusnahkan mereka tuh enggak. Tapi Tuhan tuh punya perasaan begitu diceritakan sama Musa. Kalau Tuhan niatnya betul-betul memusnahkan, enggak usah ngomong musnahkan, betul enggak? Ya kan? Tapi niatnya Tuhan itu kasih, karena kalau kamu begitu terus kamu dimusnahkan. Jadi niatnya melindungi, maka Tuhan ngomong sama Musa. Tuhan bilang jangan Tuhan, jangan Tuhan. Lah memang niat hatinya Tuhan awalnya mengasihi kok, mengampuni, mendidik kan. Nah ingat kasih